Halo teman Excel, pada kesempatan hari ini kita akan mempelajari bagaimana cara print di Excel agar kertas tidak terpotong. Sepele memang, tapi sangat penting menentukan hasil dari pekerjaan teman-teman. Silahkan nonton video ini, let's go. Halo, saya Apri. Selamat datang di video saya. Apabila video ini bermanfaat, silahkan like dan share. Oke teman Excel, yang perlu diperhatikan dalam memprint suatu pekerjaan ada dua hal. Yang pertama yaitu ukuran kertas, dan yang kedua adalah settingan pada pack setup-nya. Oke, kita akan mempelajari satu persatu. Teman-teman harus mengetahui dulu kertas yang teman-teman gunakan. Apakah itu A4, F4 biasa, F4 folio, atau legal. Ada beberapa hal settingan komputer itu ada yang bentuk sentimeter, milimeter, dan inci. Kenapa saya sampaikan bahwa ukuran kertas ada sentimeter, milimeter, dan inci? Karena dilihat saat kita menyeting di pack setup, kemudian kita ambil marginnya, saat menentukan left, top, dan right itu akan berbeda. 1 inci akan berbeda dengan 1 cm. Untuk mengetahui settingan kita menggunakan senti atau inci, teman-teman bisa ambil di file, kemudian option, ambil advance, kemudian teman tarik ke bawah. Nah, di sini ada display. Pada display ada whole units. Jadi teman-teman bisa lihat di sini bahwa settingan saya menggunakan sentimeter. Ada yang bentuk inci, sentimeter, dan milimeter. Untuk Indonesia biasa menggunakan sentimeter. Untuk itu saya sarankan teman-teman untuk menggantinya ke sentimeter. Kita ambil sentimeter, lalu kita okekan. Untuk kertas A4 itu mungkin sesuatu yang biasa dalam melakukan print. Yang jadi masalah biasanya yaitu pada settingan komputer biasanya yang ada hanya settingan untuk ngeprint legal, sedangkan kertas kita itu biasanya bertulisan F4. F4 sendiri ada dua jenis untuk Asia, yaitu yang lebarnya 21 cm dan 21,5 cm. Sebenarnya itu hanya berbeda 0,5 cm saja, jadi tidak begitu bermasalah saat memprint. Coba teman-teman perhatikan pada bungkusan kertas folionya, apakah bertuliskan 21,5 cm kali 33 cm atau 21 cm kali 3 cm. Biasanya kita melakukan pack setup kan seperti ini. Saat kita mengambil pack setup, kemudian ambil paper size. Nah, di sini biasanya settingan Indonesia itu jarang ada F4 di dalamnya, dan biasanya kita menggunakan yang legal. Lalu kita memprintnya menggunakan kertas F4. Tentu hal tersebut akan membuat saat memprint menjadi terpotong, karena kertas legal dan kertas folio itu berbeda. Perbedaannya kalau dalam senti yaitu sekitar 2,5 cm. Nah, itulah kenapa setiap teman memprint di kertas A4 itu sering terpotong, karena kertas yang teman-teman gunakan itu salah. Teman-teman bisa mengaturnya di pack setup. Ambil pack setup, kemudian saat margin untuk tingginya, biasanya kalau seandainya teman-teman mau buttonnya itu 1, maka teman-teman tambahkan dengan 2,5, jadi menjadi 3,5 seperti ini. Atau buttonnya dan topnya teman-teman mau menjadikan 2, maka yang teman-teman buat di sini adalah 4,5. Nah, seperti itu. Maka kalau teman-teman memprint dengan settingan seperti itu, saya yakin kertasnya tidak akan terpotong. Yang kedua, settingan pack setup. Nah, ini contoh sebuah tabel belum saya setting. Misalnya saya mau setting di kertas legal. Oke, legal. Kalau pengaturan landscape bentuk ini, kita harus membuatnya landscape juga atau memanjang, jadi lebih banyak memakan tempat. Kemudian kita okekan. Lupa karena ini legal, diambil marginnya. Oke, saya misalkan ini saya mau mengambil
1 cm dari atas, dari kanan 1 cm juga, dari kiri 1 cm dan dari kanan 1 cm. Nah, karena di atas 1 cm, karena perbedaannya tadi antara legal dan F4 sekitar 2,5 cm, maka saya buat sini 3,5 cm. Lalu di sini ada center. Untuk ini akan membuat tengah-tengah antara kiri dan kanan, sedangkan ini mengambil tengah-tengah dari atas ke bawah. Karena saya mau mengambil tengah-tengah dari kiri ke kanan saja, saya centang ini, lalu saya okekan. Nah, biasanya kalau pada Excel itu akan membuat sebuah garis putus-putus seperti ini. Kita lihat ya, kita perbesar nih, garis putus-putus seperti ini. Ini menandakan sampai mana Excel akan memprintnya. Oke. Untuk agar kertasnya tidak berlebih, ini kan artinya nanti kalau kita print seperti ini akan berlebih. Lihat di sini terpotongnya sampai jumlah gaji saja. DTP gaji akan masuk ke lembar kedua. Kita print preview, Ctrl P. Kemudian nih jumlah gaji terpotong, masuk dia nanti ke yang kedua, TPP gaji selebihnya. Nah, untuk mengakalinya kita ambil di sini di pack layout ada width, jadi lebarnya itu kita buat satu pack, satu kertas. Jadi otomatis pada skalanya ini dia akan berubah menjadi 71%. Kalau sebelumnya itu 100%. Seperti ini tadi sebelumnya. Saat kita ngambil yang ini, maka skalanya pun berubah menjadi 71%. Artinya apa? Kita menginginkan lebarnya ini hanya memuat satu pack saja atau satu kertas saja. Oke, kita pin, Ctrl P, dan di print preview-nya, maka tidak ada kertas yang terpotong sampai TPP bersih. Nah, seperti ini. Karena sini otomatis yang di bawahnya terpotong menjadi 2 lembar. Apabila teman-teman ingin membuatnya benar-benar 1 lembar saja, maka height-nya, tingginya kita ambil 1 pack juga, maka skalanya akan berubah menjadi 58. Semakin kecil skalanya, maka hasil printnya, tulisannya akan semakin kecil juga. Saya sarankan yang diatur hanya lebarnya saja, sedangkan tingginya itu dibuat otomatis saja, menyesuaikan dengan tabel yang kita gunakan. Kemudian untuk memprint, oke, kita ambil Ctrl P. Di sini ada settingan, ada yang print active set, artinya itu akan memprint di set mana yang aktif. Kemudian print selection, kemudian ada print enters workbook. Jadi kalau print enters workbook nih, dia akan memprint semua yang ada di dalam workbook tersebut. Jadi setiap set akan di-printnya. Untuk mengambil print enters workbook itu mungkin biasa. Yang jadi pertanyaan mungkin print selection. Untuk melakukan print selection itu biasanya kita pilih blok dulu seperti ini. Berarti kalau kita blok seperti ini, maka yang di print adalah yang kita blok. Untuk kopnya dan tanda tangannya itu akan hilang. Kita Ctrl P, kemudian saat kita ambil print selection, nah maka kopnya akan hilang. Itu berbeda apabila kita ambil print active shade, maka kop dan tanda tangannya akan ikut. Ini kop, ini tanda tangannya di bawah. Oke, itu saja pembelajaran kita hari ini. Apabila ada masukan dari teman-teman atau pertanyaan, silahkan masukkan di kolom komentar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, klik tombol subscribe dan aktifkan lonceng notifikasinya agar dapat tutorial Microsoft Excel setiap hari Senin dan Kamis, dan klik video lainnya untuk melanjutkan pembelajaran.